Dan Masya Allahnya Kamel, gak disangka-sangka suami dapat duit 23 juta Kamel. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin aja. Ini nomor adminnya ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Y di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Mil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal, saya Y dari Palembang. Gak apa-apa ya Kak, inisial aja. Iya, gak apa-apa. Aku mau ngasih testimoni Kak yang menakjubkan ini. Saya seorang ibu rumah tangga sekarang. Dulu sempat kerja di salah satu mall di sini. Selepas udah hampir 11 tahun kerja, aku pensiun dini Kak. Gara-gara pengurangan karyawan zaman Covid kemarin Kak Mel. Pas anakku umur 2 tahun dan sambil ngomong aku sambil dagang online pakaian anak-anak juga di rumah. Dan suatu ketika aku lihat di FB ada yang nawarin jual tanah ke Kak Mel dengan harga yang mungkin cocok untuk kami, dan kami berpikir bisa kali ya bangun rumah di sini sekaligus tempat usaha. Bilanglah ke suami dan akhirnya suami setuju, bla bla, sudah kebeli Kak Mel. Dan suatu ketika kami dikasih ujian Kak Mel, ternyata itu tanah sengketa. Ya Allah, aku rasa shock, kok bisa seperti ini. Dan dari situ kami kepikiran terus Kak Mel dan berusaha tenang, tapi kepikir terus buka YouTube. Berdoa, ketemulah sholawat Kak Mel, dan aku langsung mendawamkan yang paling pertama sholawat Jibril. Alhamdulillah, perlahan tenang hati Kak Mel. Dan alhamdulillahnya Kak Mel, rumah suamiku yang kredit dari pas suami masih bujang bisa kelunas Kak Mel, tapi rumahnya ditempatin mertua dan kami masih tinggal di tempat orang tuaku. Dan suatu ketika di depan rumah kami ini dibangun perumahan lagi yang strategis tempatnya. Dalam hati aku, siapa tahu bisa kebeli ya, kan sekarang gak ada tunggakan lagi. Dan alhamdulillah ada keajaibannya, kebeli Kak Mel, tapi dengan cara kredit lagi Kak Mel. Nah, dari sini Kak Mel, kami resah lagi, pengeluaran makin banyak, anak mau sekolah dan banyak lagi. Dan aku kencengin terus sholawat Kak Mel sampai gak hitung. Ya Allah, siapa tahu dikasih duit lebih besar bayar sekolah dan lainnya. Dan Masya Allahnya Kak Mel, gak disangka-sangka suami dapat duit 23 juta Kak Mel. Masya Allah, tabarakallah. Memang salawat munjiat cepat banget kabulin hajat kita, jadi makin cinta sama munjiat. Udah, sekian dulu testimoni saya Kak, maaf kepanjangan Kak Mel. Makasih Kak Mel sudah kenalkan kami berbagai macam salawat. Semoga Kak Mel sehat terus ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini mbaknya ada masalahnya, ada keajaiban
jawabannya ya. Masalahnya mbaknya beli tanah ternyata sengketa. Baca ya pasti kita deg-degan ya. Tapi kenal sholawat, alhamdulillah, baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, pada saat itu hatinya tenang. Kemudian ditambah lagi baca sholawat munjiat, alhamdulillah perlahan pasti rumah yang dicicil sama suami dari zaman masih bujangan belum nikah sama Mbak Y lunas, tapi masih ditempatin orang tua, nggak apa-apa ya, itu namanya sedekah ke orang tua, berkah tuh ya. Sedekah itu memang yang paling utama ke orang tua dulu, ke saudara dulu ya, baru ke kerabat kita, baru ke yang lain-lain gitu kan teman-teman. Masya Allah banget, berkah banget. Tapi ada satu kesalahan di sini, mbaknya kredit rumah ya, sangat disayangkan ya, tapi ya mau gimana lagi, aku tidak mau menyalahkan, aku nggak mau ngejar siapa-siapa yang udah kredit rumah ya, nggak mau, itu kan udah pilihan masing-masing. Tapi saran aku kepada teman-teman yang lagi berniat ngambil rumah, kalau bisa, kalau memang kalian pengen banget kreditnya yang syariah ya. Kalau yang syariah udah dah bismillah, tapi memang dia lebih besar kayaknya ya, ininya apa namanya, DP-nya lebih besar, cicilannya lebih besar, tapi kan tidak ada riba ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau memang bisa cash, bismillah, sholawat nggak nyampe sampai 20 tahun ya, bertahun-tahun doang deh, bertahun-tahun kan nggak nyampe puluhan tahun, nggak nyampe belasan tahun, insya Allah kebeli, bahkan bisa mungkin setahun 2 tahun kebeli. Tapi ya memang kita kudu sabar, istiqomah, sholawatnya juga nggak main-main kan. Nah teman-teman, masya Allah banget. Tapi akhirnya mereka nih, Mbak Ye dan suaminya dapat rezeki nih, suaminya 23 juta, masya Allah banget deh. Katanya baca munjiat emang dahsyat banget ke rezeki lancar. Memang kalau sepengalaman aku, baca munjiat itu lebih ke keselamatan gitu ya, kemudian rezeki memang kayak cepet banget gitu loh. Kalau salawat Jibril tuh lebih ke nenangin hati, tenang gitu, pelan-pelan tapi pasti gitu. Kalau baca salawat Jibril ya, kalau mau cepet hasilnya ya bacanya lebih banyak. Memang kalau salawat Jibril itu ya teman-teman, beda kan, 1000 salawat Jibril dengan 1000 munjiat. 1000 munjiat tuh luar biasa banget gitu, capeknya, encoknya ya nggak sih, pegelnya mulut kita kalau kita baca di hati nggak bisa, karena kan di hati juga susah ya. Nah ada lagi nih, satu lagi, salawat Ibrahimiyah. Aku sempat bilang di testimoni sebelumnya, di video sebelumnya, salawat Ibrahimiyah juga masya Allah banget. Nanti aku cerita deh khusus ya di kisah aku ya, nanti aku akan bahas tentang sholawat Ibrahimiyah ya. Dan masya Allah banget, the power of salawat apapun yang kita baca itu dahsyat banget. Nah aku sebelum lanjut baca cerita berikutnya, kita sama-sama baca salawat langganan aku nih, salawat kesukaan aku, salawat munjiat. Yuk sama-sama yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah. Kita baca testimoni yang berikutnya ya teman-teman. Ini dari, sebentar, dari minta disamarkan, panggil aja Ina katanya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam Mbak, tolong disamarin lagi ya email sama nama aku, panggil aja Ina. Oke, ini kali kedua aku kirim testimoni ke Mbak Mel. Apa kabar Mbak Mel? Alhamdulillah, walaupun abis sedih ya. Kalian tahu nggak sih aku lagi sedih ya, kemarin-kemarin ini masih sedih sebenarnya, cuman tuh kan jadi inget lagi. Udah kita lanjut aja. Tahu kan kisahnya aku habis kehilangan siapa, jadi gak usah disebut namanya ya, walaupun ada di kepala aku, udah gak usah disebut namanya. Lanjut. Dulu aku pernah kirim apa kabar, semoga saya selalu dan diberkahi setiap kegiatannya, amin. Dulu aku pernah kirim testimoni keajaiban salawat, ternyata meskipun sudah pernah merasakan keajaiban salawat, tapi ketika pikiran berkata, ah sudah selesai ini ujiannya, berarti cukup deh salawatnya, itu adalah kesalahan besar. Bener banget kata siapa, kita nggak kena masalah lagi. Masalah tuh udah ngantri tuh masalah ya. Sangat disayangkan dan disesalkan. Dulu aku ngamalin sholawat Ibrahimiyah 1000 kali. Lah barusan aku bahas Ibrahimiyah ya. Dulu aku ngamalin sholawat Ibrahimiyah 1000 kali, sholawat munjiat 1000 kali, masya Allah. Malamnya adrik nih 1000 kali. Setelah sholat hajat, sholawat Jibril 1000 kali. Cuma 4 hari hutang saya lunas. Tapi karena diri ini sombong, saya berhenti bersholawat. Bukan berhenti semuanya, cuman berkurang aja sholat, jadi sering telat, bahkan sampai
pernah sehari itu ketinggalan, entah itu sholat asar atau maghrib, pokoknya ada yang tertinggal sholawat hanya cukup dengan Jibril 1000 kali. Saya baca Al-Quran pun jadi jarang. Bukan ujian yang sangat besar sampai diri merasa putus asa, cuma setiap harinya aku jadi nggak tenang Mbak Mel. Emosi susah dikendalikan, teriak-teriak sama anak, hubungan sama suami jadi kayak orang asing, suuzon terus. Tidur sering gak nyaman, akhirnya susah tidur sampai sering begadang. Tapi bukannya tahajud, malah main HP. Dan kembali Mbak Mel, padahal dulu pernah berucap bahwa aku akan berusaha mensyukuri apa yang ada. Ternyata aku berdusta Mbak Mel. Aku tergiur peleter tagihannya sampai 200 per bulan, dan itu akan ditagih sampai bulan di tahun depan. Awalnya merasa mampu, tapi diingatkan kembali sama Allah, suamiku dapat semacam denda di perusahaan yang mengharuskan dipotong gajinya. Akhirnya uang bulanan pun berkurang. Sudah harus bayar peleter, terus harus memenuhi kebutuhan sehari-hari yang biayanya semakin bertambah. Baru deh disadarkan bahwa diri ini sedang dijauhkan sama Allah, karena Allah gak suka dengan pemikiran aku yang beranggapan sudah selesai. Segala aku salah tobat dan meminta ampun kepada Allah, tidak berjanji tapi berusaha untuk selalu bersyukur, memperbaiki sholat dan mencoba mengqadha semampunya membaca Al-Quran. Setidaknya setiap hari selesai sholat 2-3 lembar, pokoknya setiap selesai sholat harus dibarengi baca Quran, sholat sunnah yang lainnya dan salawat dengan target seperti sebelumnya lagi. Selalu aku usahakan meskipun tidak mencapai target. HP aku mulai tinggalkan lebih banyak, menghabiskan waktu sama anak dan memulai percakapan dengan suami meskipun gak didengar, ya memang begitulah suamiku. Tapi aku yakin ketika kita sedang berusaha memperbaiki diri, pasangan kita pun akan ikut memperbaiki diri, karena kita adalah cerminan diri masing-masing. Alhamdulillah Mbak Mel, setelah mulainya kembali meskipun ada kekhawatiran apakah akan cukup ini uang sampai gajian lagi, tapi selalu diyakinkan kembali insya Allah dengan seizin Allah akan cukup, bahkan akan datang lagi. Aku juga lagi memaksakan diri membaca arti dari ayat-ayat Al-Quran dengan sangat kebetulan Mbak selalu membaca ayat yang berhubungan dengan sholat, sabar, dan tentang janji Allah kepada hambanya yang sabar. Terima kasih Mbak Mel. Fiti Mbak Mel juga selalu pas dengan masalah ataupun keraguan yang sedang aku hadapi. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu Mbak. Sekian testimoni dan sedikit curhat dari aku Mbak. Mohon maaf jika kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi testimoni dari Mbak Ina. Dimana tidak dikasih tahu ya nih Mbak Ina ya. Oke Mbak Ina, Masya Allah ya. Begitulah kita memang ya. Cuman Mbak Ina kok, aku juga. Kita begitu, namanya juga kita manusia, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kita nggak luput dari kesalahan dan dosa, ya nggak? Ada aja, namanya juga setan kan nggak mau kita seneng. Setan tuh nggak mau kita jadi orang benar. Dia akan berusaha bagaimanapun caranya untuk membuat kita jadi orang yang nggak baik, jadi orang yang malas ibadah, jadi orang yang jauh dari Allah. Setan tuh kebakaran jenggot kalau kita jadi orang yang soleh. Kalau kita jadi orang yang baik, setan tuh kebakaran jenggot. Tuh gimana lagi nih caranya nih buat orang ini nih nanti berubah nih. Dengan cara bisa juga dengan cara kita dibikin semangat ibadah loh. Kita dibikin semangat bangun malam, kita nggak diganggu saat bangun malam, kita nggak dibikin ngantuk gitu ya. Kita jadi khusyuk, kita nggak digangguin, kita nggak dikasih rasa takut sama dia. Dia benar-benar nggak mengganggu kita. Kemudian kita bisa ngaji, sholat malam, baca Qur'annya bahkan sampai banyak. Kata setan, ayo bacanya yang banyak, makin bagus, sholawat yang banyak. Sholat ini dong, sholat itu dong, semua dikerjain. Udah semua dikerjain, akhirnya setelah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, apalagi masalah selesai, kata setan, istirahat dulu lah, kan kemarin udah capek. Gak apa-apa lah, sekarang mau baca aja 1000 sholawat Jibril. Kan kemarin udah 1000 munjia, 1000 adrikni, 1000 Ibrahimiyah, itu panjang berat banget loh. Gak semua orang bisa kayak kamu loh. Udah gak apa-apa, Allah tuh maha baik. Apalagi kan sekarang masalahnya udah selesai. Nah itulah. Terus sama setan dibisikin lagi Mbak Ina dibisikin lagi, udah gak apa-apa ambil peleter, cuma 200.000 per bulan, gak apa-apa, aku cukup kan dari uang bulanan suami. Akhirnya ambil peleter 200.000 per bulan. Ada riba di situ, ada dosa. Ingat, riba bikin seret. Kalau teman-teman gak takut sama yang namanya riba itu dosa, pikirin aja riba bikin seret. Kalau dibilang bikin seret pasti takut kan. Kalau sama dosa tuh gak kelihatan wujudnya. Dosa gak bikin kita jadi bentol-bentol, dosa gak bikin kita jadi bonyok-bonyok, ya gak? Jadi kita gak merasa khawatir. Tapi kalau udah dibilang riba bikin seret rezeki, kira-kira teman-teman takut gak?
takut pasti, aduh ntar rezekinya seret gimana, nggak bisa ini nggak bisa itu ntar gimana, ya nggak? Riba bikin seret. Dan akhirnya benar, tiba-tiba suami kena denda yang mengharuskan gajinya dipotong, akhirnya babak belur. Ya teman-teman, jangan sampai ya, kalau bisa tinggalkan riba, jauhi riba teman-teman, jangan sampai deh ya. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah Mbak Ina masih baca salawat, meskipun yang dibaca salawat Jibril aja 1000. Tadinya kan segala macam salawat dibaca banyak ya, ini cuma salawat Jibril, salatnya ditelatat, setidaknya masih salat dan setidaknya masih salawat, sehingga Allah mengingatkan Mbak Ina lagi. Ya alhamdulillah akhirnya diperbaiki lagi salatnya, diperbaiki lagi ibadahnya, baca Quran lagi dipaksain, dan alhamdulillah hatinya mulai tenang. Insya Allah nanti lunas semuanya, mbaknya bisa jadi lebih baik lagi. Ya teman-teman, jadi semangat, ayo paksain. Mbak kalau semangat lagi turun gimana sih? Paksa. Ibadah itu harus dipaksa. Jangan sampai kita ngikutin semangat datang, semangat gak akan datang. Semangat itu datang dengan paksaan diri kita sendiri. Paksain ajan sholat. Kalau bisa HP-nya ditinggal, emang ini biang kerok nih. Ya kalau kita sholat bawa HP, ujung-ujungnya habis sholat lihat HP. Ya teman-teman, jadi ini ya, kalau sholat taruh dulu di mana yang jauh, dicas kek, pokoknya yang jauh deh. Sediakan waktu khusus buat Allah dulu, buat Allah dan Rasulullah dulu, baca salawat. Minimal kita duduk diem baca salawat 100 kali aja, walaupun kita baca salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 gitu. Ya teman-teman, insya Allah kita bisa menjaga iman kita, nggak sampai terpelosok banget. Ya, dan jangan kira abis kita salawatan dapat keajaiban terus selesai. Enggak, masalah tuh datang silih berganti. Masalah tuh udah ngantri di belakang kita. Selesai nih yang A nih ya, masalah baru B maju. B selesai, maju lagi si C. Begitu terus sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah. Bahkan nggak sering, nggak banyak, nggak jarang juga ya, berarti sering juga yang si A belum kelar nih masalah, udah muncul lagi yang B. Banyak juga seperti itu ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang berikan testimoni lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan teman-teman ya, semoga rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.